Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia. Di sini saya ingin menceritakan pengalaman pribadi saya dengan kasus B, yaitu tentang situasi belajar bahasa Inggris di SMA. Pertama, pengalaman pribadi yang mirip. Waktu saya SMA, saya pernah berada di kelas bahasa Inggris yang situasinya mirip dengan kasus B. Kelas kami isinya beragam, ada yang jago Inggris, ada yang biasa saja, dan ada juga yang benar-benar masih belajar bahasa Inggris. Sesuatu yang paling sering terjadi kalau guru tanya atau lagi jelasin, beberapa teman saya yang pintar itu langsung jawab bahkan sebelum gurunya selesai ngomong. Mereka sangat antusias dan cepat banget memahami materi, terutama soal tenses. Sementara saya dan beberapa teman lain kadang masih mikir dulu, dan kadang kami mau jawab tapi udah keduluan sama siswa yang lain. Dan saya juga pernah ada di posisi ketika saya sudah tahu jawaban itu, tapi saya kurang yakin dan akhirnya keduluan siswa lain, padahal jawaban yang saya tidak yakin itu sebenarnya benar. Dan kedua, apa yang terjadi saat itu? Situasinya kadang bikin suasana jadi kurang seimbang karena beberapa teman terlalu aktif, saya dan mungkin siswa lain sering merasa nggak punya cukup ruang buat ikut berpendapat. Ketika guru membagi kelas menjadi kelompok, masalahnya juga mirip. Teman yang pintar langsung ambil ahli diskusi. Mereka yang lebih percaya diri biasanya mengecek jawaban atau bicara yang paling banyak. Saya sendiri kadang cuma dapat bagian mendengarkan, bukan karena saya tidak bisa, karena tidak sempat menyampaikan pendapat dari sudut pandang siswa. Dan saya bisa merasakan kalau kami sebenarnya sudah bisa berpikir abstrak dan paham materi, tetapi pengolahan interaksi dalam kelas membuat beberapa siswa jadi kurang aktif. Yang ketiga, apa yang saya lakukan waktu itu? Sebagai siswa, waktu itu saya mencoba beberapa hal. Yang pertama, saya lebih berani angkat tangan. Dan saya mulai berani angkat tangan walaupun harus menunggu momen yang pas. Yang kedua, kalau dalam kelompok saya berusaha mengambil peran yang lebih jelas, misalnya jadi pencatat atau membaca hasil diskusi. Dengan begitu saya tetap terlibat tanpa harus bersaing dengan teman yang mendominasi. Saya juga mulai mencatat poin-poin penting selama guru menjelaskan, supaya meskipun tidak sempat berbicara, saya tetap memahami materi. Dan kadang saya baru berani tanya materi setelah kelas selesai, ketika suasananya jauh lebih tenang. Dan keempat, jika situasi itu terjadi lagi, apa yang akan saya lakukan? Kalau saya kembali ke situasi yang sama, ada beberapa hal yang akan saya lakukan. Yang akan saya lakukan beda. Pertama, saya akan lebih aktif mengatur diri sendiri, misalnya langsung mencatat ketika guru bertanya, jadi saya siap menjawab saat diberi giliran. Yang kedua, saya akan lebih berani untuk berbicara dalam kelompok dan ketika saya tahu jawaban atau punya pendapat yang berbeda. Dan ketiga, saya akan mencoba mengingatkan teman kelompok secara halus agar memberi kesempatan ke semua anggota, karena itu penting untuk kerja sama yang adil. Yang keempat dan terakhir juga, saya akan lebih menghargai instruksi guru. Saya menyadari sekarang bahwa menunggu giliran atau mengikuti aturan berbicara itu bukan soal disiplin, tapi supaya semua siswa punya kesempatan yang sama. Baiklah, itu tadi refleksi saya sebagai siswa yang pernah mengalami situasi mirip dengan kasus B. Di pengalaman itu saya belajar bahwa partisipasi dalam kelas bukan hanya tergantung pada kemampuan, tetapi juga bagaimana kita mengatur diri, menghargai teman, dan mengikuti aturan kelas.
Terima kasih sudah menonton, Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.